Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tiap hari rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kalau kami boleh ada sebagaimana ada, pribadi lepas pribadi, keluarga, bersama dengan seluruh keluarga besar, kami ada karena anugerah-Mu itu. Bapak, kalau pagi hari ini juga atau siang hari ini juga kami boleh berada di tempat ini, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kami mendapatkan makanan rohani yang merubah kehidupan kami, mengenyangkan iman percaya kami untuk semakin kuat dan tangguh menghadapi segala kesulitan, segala pergumulan, tantangan. Kami percaya kami akan selalu menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Engkau Tuhan sudah berjanji, sekali-kali tidak akan membiarkan kami, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel selalu ada bersama dengan kami. Bapa, sampaikanlah isi hatimu. Kami siap untuk menerima berkat itu. Kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, cukup lama saya tidak berjumpa. Saya hitung-hitung baru 2 tahun, persis 2 tahun. Saya baru lagi bertemu dengan saudara-saudara di tempat ini. Dulu saya datang bersama istri dan anak. Istri saya nggak pakai tongkat, sekarang sudah pakai tongkat. Memang waktu ini cepat sekali saudara-saudara berjalannya. Yang dulu saya lihat anak-anak kecil-kecil sekarang udah pada dewasa. Gitu. Jadi, nah, yang menjadi persoalan saudara-saudara, apakah kita siap kalau satu waktu kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga? Jadi saudara-saudara persiapkan selalu ya supaya kita mendapatkan tempat bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, belakangan ini lebih gencar. Ya, pendeta-pendeta setiap khotbah selalu berkata, ini sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Nah, saudara-saudara, jangan bosan. Biarin kita dengarkan. Dan kita semakin lebih fokus lagi memperhatikan apa yang akan disampaikannya. Karena akan berbeda-beda, apa yang Tuhan sampaikan mengenai akhir zamannya, itu semuanya menurut firman Tuhan. Tetapi pengungkapannya itu berbeda-beda. Sehingga jemaat Tuhan semakin lengkap mendengarkannya. Dan itu penting untuk bekal kita di dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus senantiasa mau mengerti dan mau mengetahui? Karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat, ya. Kedatangan Tuhan Yesus atau akhir zaman ini. Dibanding dulu, saudara-saudara, itu masih jauh. Seumpama kita akan mencapai, nah ini tembok ini akhir zaman ya saudara-saudara. Dulu kita itu jaraknya jauh. Tetapi orang-orang yang sekarang itu akhir zaman itu sudah semakin dekat. Itu sebabnya saudara-saudara harus percaya bahwa orang yang tidak percaya atau percaya harus percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat sekali. Harus tahu. Kenapa? Karena iblis pun tahu bahwa waktunya sudah singkat. Tolong ditampilkan dari Wahyu pasal 12 ayat 12. Ya saudara-saudara, ini dari Wahyu nih.
Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacitalah sorga dan yang diam di dalamnya. Kita semua bukan di sorga ini, kita masih ada di bumi. Ya. Yang bersukacita mereka yang sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersukacitalah. Tetapi saudara-saudara, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Waduh, kalau kita belum percaya saudara-saudara, itu orang-orang yang celaka. Ya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi, pewahyuan ini saudara-saudara mengisahkan peperangan di sorga antara Tuhan dengan iblis. Dan Tuhan menang. Ada puji-pujian di sorga. Sampai dikatakan bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tetapi persoalannya saudara-saudara, bahwa iblis yang kalah itu dicampakkan ke bumi. Dan di bumi inilah kita masih ada. Iblis telah turun kepadamu. Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya. Geram tuh, gitu saudara. Geram tuh kira-kira, Iblis sekarang betul-betul semakin marah, berusaha melakukan kejahatan sebanyak mungkin. Melakukan kejahatan sebanyak mungkin. Karena dia turun dengan geramnya. Nah saudara-saudara, yuk kita lihat keadaan kondisi belakangan ini. Beberapa tahun belakangan ini saudara-saudara, mengerikan keadaan anak-anak remaja. Dari situasi tawuran, kesadisan orang-orang tua, ya, adik membunuh kakak, itu di televisi selalu tiap hari ditampilkan hal-hal yang mengerikan saudara-saudara. Sekarang ini anak-anak muda kalau tawuran, itu celurit itu bukannya pendek. Yang saya tahu pada waktu itu saya pernah sekali megang celurit ketika kokoh saya. Kokoh saya itu memang jagoan berantem saudara. Satu waktu kami tinggal di Tanjung Priuk, Cilincing, itu kokoh saya pergi kondangan. Di tempat hajatannya juara orang Banten, itu kalau hajatan sampai 3 hari 3 malam. Nah kokoh saya itu karena memang pergaulannya dengan orang-orang yang seperti itu kondangan. Tetapi pada waktu jam 1:30 malam waktu pulang, kokoh saya dicegat oleh bandit-bandit di jalan. Dan karena memang kokoh saya jagoan saudara-saudara, itu 6 orang dikalahkan sama dia dan celuritnya bisa dirampas. Dan pagi-pagi dia bilang sama saya waktu itu sedang jaga toko, Pandu tolong simpenin ini celurit. Nanti malam sore saya ambil lagi. Saya baru tuh megang celurit. Celurit itu kecil. Nggak gede-gede banget, bisa disimpan di dalam perut gitu. Artinya di bawah ini gitu. Jadi baru tuh saudara, walaupun saya tinggal di Tanjung Priuk itu banyak orang Madura yang rata-rata punya celurit gitu. Lalu saudara-saudara, besok malamnya kokoh saya minta lagi tuh celurit. Celuritnya mana? Yang tadi pagi saya titip. Saya kasihin, buat dibawa kemana? Saya mau kasih nama itu yang punya hajatan. Sebab saya pulang kondangan saya dicegat. Nih celuritnya, buktinya. Biar yang punya hajatan juara itu biar tahu. Jadi malam kedua kokoh saya kondangan lagi. Begitu kondangan dia cerita. Waduh Kang, saya dicegat sama bandit-bandit. Nih Kang, celuritnya nih Kang. Hah? Sampai kaget. Tiba-tiba kokoh saya nengok di pintu masuk tamu-tamu. Nah itu Kang, orang-orangnya tuh. Dia datang lagi. Wah, jadi itu bandit juga kondangan tuh di tempat itu. Langsung dipanggil sama juara ini.
Sini kamu, sini. Kamu kurang ajar ya. Ini murid aku ya. Sampai digituin saudara. Jadi situasinya akhirnya itu nyembah-nyembah itu 6 orang itu di tempat hajatan itu. Nah itu saya cerita tentang celurit. Sekarang celurit saudara-saudara. Kenapa anak remaja segitu sadisnya? Celurit bisa panjang naik motor sampai begini-begini. Ini situasi dunia. Siapa yang melakukan itu? Iblis. Jangan sampai kita kerasukan iblis. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak pernah kesurupan. Tetapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh bisa saja kerasukan iblis. Iblis apa? Setan apa? Setan korupsi, setan perjinahan, setan selingkuh, setan segala macam setan. Itu kekejian iblis karena dia turun dengan geramnya. Sampai-sampai iblis sendiri bingung saudara-saudara. Kejahatan iblis hampir diambil alih oleh manusia. Kalau saya ngebayangin jangan-jangan iblis sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya minta pensiun. Sebab kejahatan saya sudah diambil alih sama manusia. Sampai seakan-akan begitu saudara. Bisa lebih kejam dari setan itu kejahatan manusia. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Dan Tuhan itu menciptakan 2 tempat. Yaitu sorga dan neraka. Sorga itu untuk kita. Untuk orang yang sungguh-sungguh. Itu tempatnya di sorga. Kenapa sorga harus menjadi dambaan kita orang percaya? Karena sorga tempatnya Tuhan. Dari sorga Tuhan melihat ke bumi. Meneliti setiap pribadi lepas pribadi. Dari sorga ada firman-Nya berkata. Di dalam Mazmur Tuhan melihat ke bumi. Tetapi neraka itu tempatnya iblis. Tetapi iblis gak mau, dia cuma kumpul sesama setan. Dia ingin manusia-manusia yang belum selamat. Manusia-manusia kelihatannya sudah Kristen. Tetapi hidupnya tidak beda. Itu juga ditarik untuk bisa masuk ke neraka. Jadi hati-hati hidup ini saudara-saudara. Akhir zaman. Semakin kita harus serius. Jangan pernah bosan. Setiap ada hamba-hamba Tuhan. Menyampaikan berita. Berjaga-jagalah, bersedialah. Akhir zaman di depan mata kita. Nah saudara-saudara, mari kita meneliti manusia-manusia di akhir zaman ini. Sudah ditulis ratusan tahun. Tertulis. Tetapi makin nyata sekarang. Jadi jangan bilang itu sudah ditulis dari dulu. Memang iya, sekarang semakin nyata. Mari kita buka 2 Timotius pasal 3. Judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, nih pada hari-hari terakhir nih, akan datang masa yang sukar. Ini hari-hari terakhir ini masa sukar saudara-saudara. Sebetulnya kita ini udah perang dunia. Cuma yang dulu itu perang dunia ke-1, ke-2, dengan senjata, pesawat terbang, bom. Sekarang ini perang dunia ekonomi. Perang dunia yang diawali Amerika dengan Tiongkok. Itu sudah menggoncangkan kita semua negara-negara lain. Sudah perang dunia, saudara-saudara. Ya. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Keadaan ekonomi bukan semakin baik. Semakin sukar. Dan kita memang harus terus berdoa dari mimbar ini.
mendoakan supaya Indonesia tetap bisa eksis, kondisi ekonominya semakin baik. Walaupun kita tidak tahu. Kesukaran ini saudara-saudara bukan saja di dalam bidang segala hal. Tetapi sukar juga sekarang ini kita membedakan mana orang Kristen dan mana orang Kristen yang KTP. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang KTP. Orang Kristen tanpa pertobatan. Orang Kristen tanpa perbuatan. Orang Kristen tanpa perubahan. KTP, saudara-saudara. Kita susah membedakannya. Orang Kristen dengan dunia aja sudah sama. Makanya hati-hati, saudara-saudara. Itu sukar kita membedakannya. Ya, ayat kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sekarang ini saudara jangan berharap banyak kepada sesama manusia. Mereka itu sudah mencintai dirinya. Saya pernah membaca WA yang di-share ke saya, seorang ibu janda kaya, ya, dia share, dia dapat WA yang berupa nasihat. Ci, ini keadaan sudah gawat. Ini mungkin gempa bumi besar akan terjadi di Indonesia. Siapin kasur-kasur yang kecil-kecil ditaruh di mobil. Segala sesuatu di mobil. Buat ngecas handphone taruh di mobil. Sewaktu-waktu goncang di mobil itu kita bisa kayak rumah. Kita keluar dari gedung. Dia share ke saya tuh Enci, orang kaya itu saudara. Dia khawatir kelihatannya. Kondisinya memang sangat menggelisahkan. Dan orang kaya ini juga saudara-saudara, kalau dia sadar, dia hidup harusnya berbagi. Kita orang Kristen jangan mencintai diri. Kalau ngelihat orang lain susah, tangan kita jangan ngepel. Jangan bilang kasihan ya, itu orang, aduh kasihan ya. Begini, bukan begini. Tapi begini. Karena banyak anak Tuhan juga nggak mau begini saudara. Tapi orang yang diberkati harus begini. Apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin diberkati saudara-saudara, belajar kita mau membagi. Jangan menggenapi firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Bahaya. Orang yang menjadi hamba uang, maka itu terjadi korupsi. Negara ini betul-betul koruptornya sedang banyak-banyaknya saudara-saudara. Itu hamba uang. Tapi paling menyedihkan kalau ada hamba-hamba uang menjadi hamba-hamba. Hamba-hamba Tuhan menjadi hamba-hamba uang. Padahal dengan tegas di firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Setiap orang yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kasih Bapa itu seperti ini selampe melekat pada setiap orang. Kemana-mana kasih akan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Kelihatannya saleh kemana-mana saudara-saudara. Itu lagi kondisinya biasa, hidupnya sederhana, masih pakai motor. Atau mungkin motornya udah ganti mobil, tapi mobilnya masih mobil yang kelas murah. Tetapi kalau sudah mobilnya yang pakai yang mahal, saudara-saudara, apakah kasih Bapa ini yang melekat itu masih ada? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kasih Bapaknya tuh nggak ada. Tadinya melekat hebat, tapi tidak ada pada orang itu.
Dianya masih Kristen apa enggak? Apa dianya sudah menjadi orang yang murtad? Enggak, masih Kristen. Mungkin masih pendeta yang sering khotbah. Tapi khotbahnya itu cuma kedok. Tidak punya kasih kepada Bapa. Sebab firman Tuhan digenapi. Di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara-saudara, orang yang kalau punya mobil, saya sering tuh khotbah di gereja GPPS. Itu gerejanya gede tapi masuk gang tuh jauh banget gang. Mobil tuh di jalan. Tergoda juga. Duh, mobil saya tuh udah dikunci belum ya jendelanya. Gimana ya? Itu hati kita tuh kesana mulu tuh. Padahal mau kebaktian, mau ketemu pemilik segala berkat. Tapi hati kita ada di mobil. Itu saudara-saudara. Cinta akan uang. Jadi mulai hati-hati. Terus kita akan baca lagi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tuh, berontak terhadap orang tua tuh bukan berarti ada anak mukulin papahnya. Ada anak ngejorokin mamahnya. Bukan itu saja. Tetapi tidak memelihara orang tua itu pemberontakan. Pemberontakan terhadap firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan kepadamu. Hormati orang tua. Tetapi ini mulai banyak terjadi. Memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu kamsiah. Kamsiah, tidak tahu kamsiah, tidak tahu terima kasih. Seorang janda. Heran nih tetangga saya banyak juga yang jadi janda. Teman istri saya. Saudara-saudara, dia nangis-nangis cerita. Anak saya waktu SMP papahnya meninggal. Syukur saya masih ada harta benda dari suami yang udah meninggal. Saya kirim ke Amerika. Ke rumah saudara untuk sekalian kuliah, sekolah dan kuliah di sana. Lelaki tuh, anak lelaki. Sekian tahun selesai sekolah dan kuliah, tuh anak pulang ke Lipo. Pulang, gak sayang tuh sama mama. Sering membentak-bentak. Gak peduli. Terus menikah. Kalau anak lelakinya aja gak sayang, apalagi menikah, apalagi menantunya. Tetapi saudara yang terjadi kebalikannya. Dia cerita sama istri saya, untung mantu perempuan saya sayang sama saya. Biasanya kan menantu perempuan gak cocok sama mertua. Makanya ada pohon yang namanya pohon lidah mertua. Mertuanya yang sering rewel, mantunya gak seneng. Ini mantu sayang loh. Kalau ngandelin anak tuh lelaki, wah dapat menantu yang gak sayang, habis deh tuh. Nenek tuh bisa kurus kering. Tapi puji Tuhan, mantu perempuannya sayang sama dia. Jadi saudara-saudara, hal-hal tidak tahu terima kasih, ini harus terima kasih. Kalau sama orang tua tidak berterima kasih, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan, ya. Terus, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Orang-orang pada garang-garang sekarang ini. Pada sok-sok jagoan. Tuh lihat tuh. Kondisi sekarang ya saudara-saudara. Preman-preman, garang-garang. Saya khawatir juga. Pabrik-pabrik pada nutup. Berpengaruh terhadap ekonomi.
situasi saling tantang-menantang antara preman dengan orang-orang yang baik itu terjadi belakangan ini. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan diintimidasi, diapain. Gimana keadaan? Ya itu, iblis. Iblis itu saudara, melakukan kejahatan sebanyak mungkin. Gitu, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ada orang-orang yang model gitu, kelihatan lahiriah beribadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah. Banyak orang, jangan sampai nih orang-orang Kristen, saudara-saudara, kelihatannya beribadah, kelihatannya pelayanan. Hati-hati, saya pengalaman hidup sebagai orang Kristen, saya bersyukur diizinkan Tuhan banyak mengalami pengalaman demi pengalaman. Sering khotbah saya, tetapi ditegur Tuhan. Hati-hati makanya. Tidak semua orang yang berseru memanggil-manggil nama Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Rupanya saya itu kelihatannya khotbah, tapi belum tentu melakukan kehendak Bapa. Jadi satu waktu puluhan tahun yang lalu saudara, saya diundang khotbah di Kelapa Gading, persekutuan doa hari Selasa. Ya ada nih segini nih, kesini. Banyaknya orang. Saya senang kalau diberi kesempatan di Kelapa Gading. Pak Pandu nanti ya hari Selasa depan Pak Pandu khotbah. Wah, tampil deh saya deh. Pas jatuh hari Selasa, belum. Begitu habis dapat dikasih tahu begitu, besoknya saya pergi ke Mangga 2. Yang ada toko kacamata tuh lantai 4 apa. Wah, saya dapat dari teman, Pak Pandu kalau beli kacamata di toko anu, nih Enci yang punya. Mari Pak, mari saya mau ke sono mau beli kacamata. Karena saya mau khotbah pengen pakai kacamata baru. Ketemu tuh di Mangga 2. Ci, nih saya dikenalin sama orang ini. Oh iya, iya. Cari apa Pak? Tolong dong cariin yang pas dengan wajah saya gimana. Wah, dipilihin. Satu kacamata bingkainya kuning kayak emas. Kayak emas, kulit saya hitam. Ininya emas, kan menyolok tuh. Wah saya udah seneng banget nih. Mereknya tahu saudara? Bulgari. Pada waktu itu nama Bulgari, parfum yang paling begini. Karena waktu saya jalan-jalan ke Amerika, dari kantor hadiah, istri saya jadi top sales penjualan rumah. Ya, dapat hadiah ke Amerika. 2 tiket, jadi dia ngajak saya. Yuk kita ke Amerika. Pergi. Di sana pas ada promosi Bulgari parfum, langsung beli sampai 5 botol. Bulgari mantep. Ini kacamata merek Bulgari. Udah deh, seneng. Udah. Terus menjelang hari Selasa, jam 2 siang saya udah nyampe di Mangga 2. Jam 2 siang mau ngambil kacamata. Ci, udah jadi dong? Udah, coba dicobain. Wah, begitu dicoba terus kaca. Tuh cermin dikasihin, saya ngeliat, nih mantep nih, saya udah seneng deh, ntar malam gue khotbah pakai kacamata ini, biar orang tahu nih gue pakai kacamata bagus. Malam, pas mau khotbah saudara-saudara, perasaan tuh yang mimpin pujian lama banget, saya udah pengen tampil aja. Akhirnya sampai juga, puji-pujian terakhir, mau mengundang saya maju ke depan, tiba-tiba ada tamu. Seorang pengurus bawa tamu, semua pada nengok. Terus pengurus itu ngomong sama pengurus yang lain, tahu ngomong apa. Lalu satu pengurus tampil sebelum manggil saya, dia tampil ke depan. Saudara-saudara, sebelum kita dengarkan nanti Pak Pandu khotbah, kita dengarkan dulu Bapak Jenderal Polisi. Orang kepercayaannya mantan Presiden Gus Dur. Dia juga udah ini mantan nih polisi jenderal nih. Dia tampil saudara. Saya kira bersaksinya 5 menit. Saya kira bersaksinya 10 menit. Enggak tahu 1 jam. Habis deh tuh waktunya. Udah malam.
Nggak mungkin dong saya khotbah. Dia selesai bersaksi, pengurus ke depan. Saudara-saudara, kita sudah diberkati dengan kesaksian yang luar biasa. Mari kita tutup ibadah ini. Ya, saya rugi besar udah siap-siap pakai kacamata. Malam itu udah begitu nggak khotbah. Yang lebih rugi lagi nggak dapat amplop. Kenapa kok bisa kejadian begitu, saudara? Pengurusnya ngomong, Pak Pandu dijadwal ulang ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di hati menyesek. Akhirnya saya mikir, ada kali 2 hari, 3 hari. Kenapa ya Tuhan kok kejadian begitu? Dapat jawaban dari Tuhan. Lembut melintas di dalam hati. Kayaknya halus. Buru-buru saya tangkap itu jawaban Tuhan. Jawabannya begini. Kamu bukan memberitakan aku. Bukan memberitakan firmanku. Tetapi kamu memberitakan dirimu sendiri. Kamu sombong. Wah, lemes deh saya. Aduh Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Sejak sekarang, saya belajar pengalaman dengan Tuhan. Tuh kacamatanya saya simpen, kalau ada yang mau beli tolong ganti. Enggak berani pakai lagi tuh kacamata Bulgari bingkai emas. Masih mulus saudara. Pasang harga berapa mah? Jadi saudara-saudara, orang kita kalau udah mau penampilan bukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu berbahaya. Tuhan nggak suka, ya, nggak suka. Tuhan saya kan sering bernubuat, Tuhan saya kan sering tumpang tangan ngusir setan, Tuhan saya kan sering. Tapi Tuhan berkata pada hari terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangin saudara, kalau kita orang Kristen, ukuran saya aja yang suka khotbah kemana-mana, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Gimana saudara? Jadi mulailah, jangan sampai kita tidak dikenal sama Tuhan. Hati-hati memang, jangan sombong, makanya pengkhotbah. Saya sering disakiti sama hamba-hamba Tuhan saudara, tapi pengalaman. Saya pernah diundang ke Gunung Sari, bukan untuk khotbah, pendalaman Alkitab. Pak Pandu datang ya, ini dirjen agama Kristen, istrinya. Pak Pandu datang ya ke rumah saya. Ada pendalaman Alkitab, ada pendeta. Biar zaman itu saya lagi baru aktif rajin di ibadah-ibadah. Saya pikir mau pendalaman ya. Saya pergi deh tuh pakai mobil VW Safari itu yang beli sama pegawai pelabuhan Tanjung Priok. Saya kan seneng tuh mobil Safari kan kayak lebih ini dari mobil VW Kodok. Ini Safari. Saya kan tampangnya kayak pejabat. Jadi kalau pakai itu kan lebih mantep tuh. Saya sampai sono. Udah ada pendetanya. Begini. Terus yang punya rumah, Om, nih Pak Pandu dari Tanjung Priok. Ya silakan. Bro, sudah lahir baru belum? Lahir baru. Nggak tahu udah belum. Dia ngomong sama yang punya rumah, dia nggak ngerti lahir baru kok. Ya ampun, kok saya digituin. Nah udah begitu, udah deh dia buka Alkitab apa. Baru begitu datang mobil lain, mobil sedan, parkir di depan, yang turunnya encik kaya sama suaminya. Iyalah orang kaya, udah tangannya aja kayak jualan emas, banyak banget saudara. Itu Om Pendeta, kalau saya nanya nggak disautin. Kalau itu orang suami istri nanya apa aja dijawab. Jadi saya tuh hampir nggak dilihat, jawab dulu. Ke orang kaya mulu perhatiannya, saya mah dicuekin, lu mah mobilnya VW, dicuekin. Wah akhirnya udah selesai, saya pamit pulang dah. Saya pamit pulang, udah bubaran, pas pintu di depan tuh, pintu terakhir saya nginjek rumah ini. Di hati, nggak ngomong, masa ngomong apa, kedengeran yang punya rumah, cuma di hati tuh ngomong gini, terakhir saya nginjek rumah ini, udah saya pulang.
nyetir mobil dari Gunung Sari, lewatin Ancol sono ke Cilincing sambil netes air mata. Dihina begitu. Tapi Tuhan juga jawab. Tuhan juga jawab, lembut. Sambil nyetir, sambil keluar air mata, saya dihina orang. Dia bilang begini, kamu tuh harus bersyukur. Dia itu aku pakai menjadi alat. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, jangan seperti dia. Oh gitu Tuhan. Jadi dia dipakai jadi pemain. Oh gitu Tuhan. Sejak itu saya terima dihina orang. Sebab orang itu dipakai Tuhan membentuk saya. Jadi kalau saudara dihina, kalau saudara mengalami segala hal, saudara tahu Tuhan ada maksud. Supaya kita dibikin nol, jangan sombong. Dibentuk sedemikian rupa. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi saudara-saudara memang kondisi keadaan akhir zaman seperti itu. Lalu bagaimana kita? Harus bagaimana? Supaya kita siap sedia. Kita baru masuk firman nih. Yang tadi baru pembukaan saudara. Baru pembukaan. Sekarang baru firman. Kita buka Injil Lukas pasal 6. Ayat 46 sampai 49. Ini baru khotbahnya. Tadi dikasih izin. Kalau ibadah kedua boleh berapa pandu mau. Saya kira ya bisa 3 jam, 4 jam nih saudara. Nih ya kondisi kita nih harusnya begini nih saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saya kasih tahu dulu sejarahnya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ini adalah ucapan perkataan terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi di Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, itu khotbah di bukit. Kalau di Injil Lukas, ini kata-kata terakhir daripada khotbah di bukit, Lukas pasal 6, ayat 20. Di situ dimulainya. Jadi ini yang diucapkan Tuhan Yesus. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ingat saudara, yang Tuhan mau itu, kita tuh bukan cuma selalu, Tuhan gua hebat, Tuhan saya mah juru selamat dan segala macam. Itu Tuhan tidak mau tuh cuma begitu. Tuhan mau tuh kita menjadi pelaku. Bukan cuma pendengar, tetapi pelaku. Ingat saudara, pendengar firman Tuhan sudah banyak ini. Pengkhotbah sudah banyak sekarang saudara-saudara. Pengkhotbah perempuan itu. Saya juga biarpun hamba Tuhan suka nyetel di YouTube. Khotbahnya A, B, C. Cakep-cakep ya pengkhotbah-pengkhotbah. Jadi pengkhotbah baru udah banyak. Orang Kristen yang dengar khotbah udah banyak. Yang sedikit pelaku firman Tuhan. Itu sedikit pelaku firman Tuhan. Jadi kita jangan termasuk orang yang sedikit sebagai pelaku. Harus kita mengikuti Tuhan Yesus menjadi pelaku. Ya, ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan, tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah
di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini di Injil Lukas. Jadi ada seorang, saudara-saudara, dia ngelihat sebidang tanah. Dan dia mau bangun rumah. Si orang ini, ya, yang ditulis di ayat 47 tadi, orang ini dia lihat tanah. Dia puterin tanah itu. Dia mikir, kalau musim hujan, banjir enggak ya? Kalau sungai itu meluap, naik enggak ya airnya? Dia pikir, jangan-jangan bisa aja terjadi air bah. Jadi dia gali tanah itu. Dia gali, dia buang tanah pasirnya, dia buang. Sampai ketemu lapisan tanah batu. Lalu dia pasang pondasinya. Bisa hampir 1 meter tuh saudara. Dia pasang pondasinya. Lalu dia pasang tiang-tiangnya. Pondasi sana dipasang setelah tanah pasirnya dibuang. Pasang. Lalu dia bangun rumah. Ketika banjir datang, air bah datang, rumah itu nggak rubuh. Sebab punya pondasi yang kuat. Itu. Orang rajin itu. Tetapi orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, mendengarkan tapi tidak melakukannya, mendengarkan tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang dia lihat sebidang tanah. Dia cuma ke situ. Wah, bagus nih tanah nih. Ih, mantep ini mah. Keras ini. Dia nggak mau mikir. Bagaimana kalau banjir ada? Bagaimana kalau hujan lebat? Langsung dia pasang aja pondasi di atas tanah itu. Memang kering, tanahnya kering. Dia ngelihat pas musim panas, dia lihatnya pas musim panas. Kering, keras. Langsung dia bangun tuh rumah. Tiang-tiang. Oh, rumahnya tentu lebih bagus daripada rumah yang orang yang ngegali-gali dulu itu. Dia bilang, ngapain bangun rumah pakai capek-capek, ngebuang biaya. Ini buktinya rumah saya lebih bagus dari rumah dia. Bedanya, begitu hujan lebat, begitu sungai pasang, maka rumah ini roboh. Tapi rumah orang yang menggali, yang rajin itu tidak roboh. Ini gambaran kekristenan. Orang Kristen yang sembarangan, yang malas, bisa roboh, bisa murtad. Menghadapi situasi akan datang di seluruh dunia. Mungkin keadaan Indonesia tidak tahu ini. Sedang rame-ramenya di YouTube. Saudara-saudara, situasinya kita harus berjaga-jaga dan banyak berdoa. Bisa aja saudara-saudara, orang-orang yang anti-Kristen sangkal Yesusmu, Tuhanmu itu. Tuhanmu. Itu manusia biasa, tahu? Kamu jadikan Tuhan. Wah. Ayo, sangkal. Kalau enggak, habis nih keluarga kamu. Habis nih keluarga kamu. Ayo, tanda tangan. 1, tanda tangan, mualaf. Udah murtad. Yang lain, banyak akhirnya yang ketakutan. Itu orang Kristen yang mendirikan rumah di tanah yang berpasir. Tapi orang yang kokoh, kekristenannya mantap. Sangkal Yesusmu itu. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku tetap dia. Kalaupun aku mati, aku pulang ke sorga. Itu saudara bedanya. Jadi saudara-saudara bukan cuma biasa saja. Ayo sering ikut kegiatan gereja ini. Ada kegiatan apa? Untuk apa? Untuk memperdalam. Kumpul-kumpul. Kalau ada yang sakit. Kan ada tuh orang Kristen yang malu kalau dia kena persoalan. Kalau kita kumpul sampai 10 orang, cool. Kita nggak malu. Kita bukan kesaksian umum, tapi cool. Tolong dong doain.
Ini istri saya dulu ada benjolan nih saudara, di punggungnya mah. Kalau saya bilang, saya cerita ya sama orang ya, supaya didoain. Shh, jangan, malu. Tapi kan benjolannya makin lama makin besar. Dari segede kelereng lama-lama segede telur ayam. Akhirnya ada saya cerita, bantu doa. Istri saya ada benjolan di situ. Bu, saudara saya bisa operasi tuh di Rawamangun. Dokter apa itu dulu? Lupa tuh, ada di sana. Langsung saya bawa, dibuang. Dia bilang, Pak ini hanya gumpalan lemak di bawah kulit di atas tulang. Enggak berbahaya. Coba kalau didiemin, manggul-manggul kelapa tuh di punggung. Jadi kita harus terbuka dengan adanya kita saling mendukung di dalam doa. Saudara perlu itu. Semakin mencintai Yesus, semakin kita bersatu di dalam Tuhan. Saling menguatkan. Untuk masa depan yang cerah bagi orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, orang yang mendirikan rumah itu, dia itu bukan mencari kebenaran ya. Padahal kan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nih orang ini bukan nyari kebenarannya. Nyari ketenarannya. Dia maunya tenar. Maunya tenar. Gua enggak kalah tuh rumah gua. Gua enggak kalah model gua sebagai orang Kristen. Tapi Kristen yang rapuh. Amin. Saudara-saudara harus berjuang. Ada perjuangan jadi Kristen. Ya. Ada enggak yang enggak berjuang jadi Kristen? Ada. Orang yang mati disalib bersama Tuhan Yesus. Enak tuh. Disalib dia cuma ngomong, Yesus ingatlah kepadaku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah kepadaku apabila engkau datang sebagai raja. Itu nanti. Tetapi Tuhan Yesus enggak menjawab, iya nanti. Enggak, langsung kontan. Aku berkata kepadamu, sekarang juga, sekarang. Lebih daripada permintaan. Bukannya nanti. Padahal permintaannya, ingatlah kepadaku kalau engkau datang sebagai raja. Kapan datangnya? Nanti. Tuhan Yesus enggak pakai nanti. Sekarang juga. Aku berkata kepadamu, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hebat enggak tuh? Yang terakhir jadi terdahulu, yang terdahulu jadi terakhir. Jadi saudara-saudara, luar biasa. Ini masih sejam lagi nih. Tenang, tenang, bentar lagi habis. Jadi saudara-saudara, ayo kita semangat ya. Enak tuh kalau jadi, tapi kan susah ya. Kalau ada orang bilang, ntar saya mau terima Yesusnya kalau saya udah mau mati. Emang tahu mau matinya kapan? Enggak bisa tahu. Cuma satu tuh yang beruntung, hampir sama orang yang disalib Yesus. Kokonya istri saya. Nih, kokonya istri saya yang ada di Bangka, sekeluarga, walaupun anak-anak yang ke Jakarta ikut saya ataupun merantau, jadi Kristen. Tapi adiknya dia nih, kokohnya, bukan adik, kokoh sama Enso, sama istrinya. Nggak mau tuh jadi Kristen. Satu waktu dapat telepon. Mary, katanya kuku Mary, papa lumpuh. Kaget dia. Koko paling disayang sama dia. Ayo Pak kita pergi Pak. Ini pakai tongkat begini dia pergi loh saudara. Susah-susah. Cuma di bandara kan enak diperhatiin kalau orang pakai tongkat, pakai kursi roda. Pergi tuh ada anaknya, ada adiknya dia yang tinggal di Serpong. Dia tuh yang beli tiket. Wah terus pergi tuh. Di pesawat terbang, di bandara, tiba-tiba saya teringat, aduh ini kesempatan nih, kokonya lumpuh, kita mau menginjili. Udah bertahun-tahun kalau ketemu disampaikan firman Tuhan selalu nolak. Ini kesempatan nih. Tapi ada anaknya perempuan.
Walaupun udah Kristen, saya ngomong sama dia, supaya jangan ikut nimbrung waktu saya nyampein penginjilan. Saya ngomong, namanya Anyun. Nyun, nanti kalau Kucong nyampein menginjil papa kamu, kamu jangan ikut-ikut ngomong ya. Susah Kucong, susah. Papa saya mama saya orangnya keras, susah. Saya bentak, diam kamu. Tidak boleh tuh ngomong begitu. Itu nggak boleh tuh, racun itu. Langsung dia diem. Wah, begitu kita nyampe di rumahnya jam 5 sore. Benar dia nggak ikut ngomong, diem aja. Baru saya tanya, Kolyung, kenapa sih? Nggak tahu, kaki saya nggak bisa jalan. Saya mau ngomong, ini kesempatan Kolyung, ayo ikut Tuhan Yesus. Dia ngomong duluan. Saya mimpi, udah seminggu lebih, papa datang, papanya dia juga berarti, mertua saya saudara. Itu dulu ikut di rumah saya soalnya mertua saya papanya dia nih. Umur 100 tahun. Persis tanggalnya. 25 Mei 2017. Dilihat di tanda lahir KTP-nya 100 tahun. 17 Mei, 25 Mei ya. 25 Mei juga. 100 tahun yang lalu. Pas 100 tahun meninggal. Dia bilang gini si kokonya dia. Papa datang. Tangan saya dipegang, diajak terbang katanya ke langit. Udah gitu papa hilang. Nah udah begitu terus bagaimana? Kemarin ini mimpi lagi. Iya papa datang. Bawa baju kemeja putih, tiga baju kemeja putih saya terima. Hilang tuh papa, nggak ngomong, enggak hilang aja. Jadi saya langsung masuk, Kolyung, ini kesempatan. Itu papa sebetulnya adanya di sorga sama mama. Tapi dia pengen, dulu dia rindu pengen Kolyung itu terima Yesus. Iya saya mau. Saya gituin saudara, langsung deh Injil masuk tuh kesempatan. Tapi saya ingat istrinya berdiri, kalau gimana? Ini kokoh udah mau terima Yesus. Saya juga mau ke gereja, saya juga mau. Jadi hari itu saudara, saya memenangkan 2 jiwa, Kokoh dan Soh. Saya telepon pendeta, tolong datang. Karena dia tahu ini keluarga bukan Kristen. Wah dia sukacita tuh pendeta sama istrinya. Diinjili terus, akhirnya diputusin, dibaptis. Berhubung itu jatuhnya udah kelewat malam, jadi dibaptisnya hari Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Saudara-saudara. Di Minggu, Om Pandu tolong khotbah dulu di gereja, kata pendetanya. Nanti Om Pandu selesai khotbah, jemaat selesai khotbah jam 10 Om Pandu, jemaat jam 11 nanti datang ke rumah Kokoh. Buat dibaptis, di rumah aja dibaptis. Kalau ensoh, dibaptisnya di hotel. Saudara, selesai saya khotbah di gereja itu, saya pulang duluan, lalu di rumah kok udah rame, udah masak. Kucong, makan dulu. Ya nanti aja sama jemaat, jangan Kucong, nanti repot, mendingan Kucong makan dulu aja, kita makan dulu. Terus sama dia, saudara tempat nasi dibuka, itu diambilin. Ini apa? Tadi pagi kita motong babi satu yang 35 kilo. Hah? Kamu bikin videoin enggak? Biar saya bisa lihat. Enggak katanya. Bukannya ngomong dulu. Masa motong tadi pagi udah selesai? Udah. Terus ini apa? Ini cukyok Kucong. Coba ini, coba. Begitu saya makan saudara, ya ampun, enaknya. Buset dah, saya baru tuh yang namanya makan cukyok. Udah makan deh terus kenyangnya. Waktu jemaat datang udah banyak yang datang jemaat, ya, mau acara pembaptisan, terus ke hotel apa. Sore saya tanya, masih ada nggak yang tadi? Habis katanya. Tadi buat tamu semua. Ya iyalah, cukyok saudara. Tolonglah kalau ada yang bisa punya cukyok kirim ke rumah saya di Cikarang. Nah,
40 hari kemudian ditelepon. Kuku, papa meninggal. Hah? Dari mulai yang terima Yesus sampai meninggal 40 hari. Angka-angkanya bagus semua 40 hari. Tuhan Yesus puasa 40 hari. Bumi ditenggelamkan air bah. Nabi Nuh 40 hari. Semua 40 hari. Jadi bagus banget itu saudara. Saya bilang sama Sonya, gak apa-apa biar meninggal juga ya. Ya, Kolyung udah ada di sorga. Sekarang saya rajin ke gereja saudara. Walaupun gak ada suaminya. Jadi itu yang harus dilakukan kita sekarang ini. Ya, jadi jangan kita cari tenar, tapi kita mencari kebenaran. Tuhan memberkati. Silakan. Pemimpin pujian, silakan memilih pujian. Ongki, luar biasa nih sama Iwan. Ini teman-teman saya ini saudara. Dari dia masih sampai sekarang masih hidup, puji Tuhan. Kenapa? Saya 79, dia paling baru kepala 50. Bahkan ini Ongki belum kali. Ongki kamu 25 ya? Ini dikit Pak. Terserah Ongki, pujian apa? Yang tadi aja kan. Nadanya jangan tinggi. Yang tadi. Oh boleh. Ini lagu enak saudara. Ya, lagi-lagi sedang in. Aku hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau kehendaki untuk diberitakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini.
agar mereka tidak santai saja pada waktu-waktu ini, tetapi sungguh-sungguh serius menghadapi situasi apapun di masa yang mendatang. Bapa, doaku hamba-Mu, senantiasa sertailah keberadaan anak-anak-Mu ini di dalam keluarga dan rumah tangganya. Kuasa darah Yesus membalut dan membungkus mereka, sehingga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan segala pencobaan, dijauhkan segala orang-orang yang berniat jahat, dijauhkan dari malapetaka dan bencana, dan segala musibah. Mereka ini semua terpelihara di tangannya Tuhan. Bapa, terima kasih. Isi hati Tuhan sudah disampaikan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya Roh Kudus kuasa-Mu menyempurnakannya, menanamkannya, memateraikannya di dalam hati mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima